manifestasi itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan. Itu bukan doing, tapi being. Jadi manifestasi itu terjadi sejak kita lahir sampai sekarang. Itu bukan sesuatu yang kita lakukan, itu otomatis. Jadi kalau kalian dalam seharian, mungkin dalam setahun ini dominannya sedih ya, realitanya akan sedih. Kalau dominannya bahagia ya realitanya bahagia. Nah, kesalahan kita adalah ini berusaha mengubah proses di sistem yang terluar, yaitu pikiran ataupun emosi. Kita berusaha mengubah pikiran, padahal pikiran itu asalnya dari mana? Kita perlu tahu. Perasaan asalnya dari mana. Ketika kita identitasnya miskin, kemudian kita memborbardir afirmasi kaya selama 1 jam, tapi 23 jam sisanya ya sistemnya dominan lagi, miskin ya, yang tercermin adalah miskin. Jadi yang perlu diubah adalah sistem keseluruhannya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Teman-teman semuanya, hari ini kita ada kesempatan untuk belajar lagi, belajar kesadaran bersama dengan Mas Riko Hutama. Jadi kalau kita menyelami buku-bukunya Mas Riko itu kan mulai dari satsang, terus kemudian Eleftheria, Satu Jeda, Bayang-bayang Tuhan, itu benar-benar mendekonstruksi apa yang selama ini kita anggap sebagai diri yang sebenarnya, padahal itu adalah ego gitu, itu adalah pikiran begitu. Nah, sekali lagi terima kasih Mas Riko sudah menyempatkan waktu di Ngaji Roso. Gini Mas, aku pengen memulainya dari kalau kita di banyak ilmu pengembangan diri gitu Mas, yang khususnya dari Barat gitu. Kalau misalnya mencari akar masalah, itu kan misalnya ada sesuatu yang bermasalah gitu ya Mas ya, selalu dicari akarnya gitu, selalu dicari persoalannya. Oh ini trauma masa lalu lah, yang harus digali terus. Sementara kalau di kebijaksanaan timur, kalau Mas Riko sering bilang masalah itu hanya ilusi gitu. Nah, menurut Mas Riko yang halu itu siapa? Yang Barat atau kita sebenarnya yang halu, kebijaksanaan timur? Oke, jadi gini, aslinya sama aja Mas Hendra. Jadi entah digali ataupun enggak, aslinya trauma kita itu muncul di kehidupan sehari-hari lewat ini self-talk kita. Jadi ketika misal kita ada trauma soal dulu waktu kecil pernah dikepui bapak, kemudian kita ketemu tukang sayur yang badannya tegap, pasti kan pembicaraan di kepala kita kan beda. Nah, itu yang perlu disadari. Jadi aslinya entah itu kita diarahkan untuk menggali ataupun enggak, aslinya sama aja. Tapi yang lebih simpel adalah ya udah disadari pikiran kita di keseharian gimana, itu pasti muncul semua. Jadi kalau kita ada pendaman atau emosi kekurangan, ya pasti waktu kalian ke mall pasti muncul. Pembicaraan di kepala pasti beda, mahal, kok kayaknya aku nggak mampu dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada emosi kekurangan, nggak ada pikiran kekurangan, kalian dari kecil baik-baik saja ya, itu semua nggak akan muncul. Jadi pesanku yaitu jangan memisahkan meditasi dengan kehidupan sehari-hari. Justru masukkan meditasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu sadari selalu pikiran kalian gimana, suaranya apa, nah gak usah direspon. Kalau kalian merespon ya sama aja kalian masuk ke cerita lama. Gitu doang aslinya. Oke. Jadi poinnya adalah senantiasa berlatih untuk menyadari gitu ya. Kalau di Eckhart Tolle kan sering bilang belajar untuk menghuni tubuh
gitu ya Mas Riko ya. Betul. Menghuni tubuh itu manfaatnya kan sebenarnya kan sama kan untuk menyadari pikiran dari dalam diri kita sendiri kan Mas Riko? Betul, sama aja. Jadi ketika kalian menghuni tubuh kalian masing-masing, ya pikiran jadi tersadari. Sama, aslinya semua ajaran, entah itu timur atau barat, aslinya sama aja. Cuma pendekatan berbeda. Pendekatannya yang berbeda. Tapi gini Mas, masih banyak ya teman-teman itu yang belum bisa membedakan mana yang disebut dengan pikiran dan mana yang disebut dengan akal. Mas Riko kan menurut Mas Riko itu kan sesuatu hal yang berbeda gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Oke, jadi gini, gampangannya kan kita dari kecil tuh diajari ada yang suara yang tidak penting, ada suara yang penting kan. Nah, suara yang penting itu harus kita ikuti. Nah, tapi di posisi yang sekarang kita banyak pendaman, kita banyak rasa-rasa yang gak enak, pikiran kita selalu sama, ya anggap semuanya nggak penting. Nah, ketika kita tidak ada tendensi kiri atau kanan, kita menganggap semua suara di kepala nggak penting, kita baru bisa mendengarkan apa adanya. Tapi kalau kita masih mencari suara yang penting untuk diikuti di kepala kita, akhirnya kita tidak mendengarkan. Kita justru mencari-cari suara mana yang perlu diikuti, atau wangsit mana yang perlu diikuti. Nah, akhirnya salah, kalian tidak mendengarkan. Jadi ya anggap semua suara di kepala kalian itu tidak penting. Nah, ketika tidak penting, kalian tidak perlu untuk mengikutinya, kalian bisa mendengarkan apa adanya. Nah, ketika kalian mendengarkan pikiran kalian tanpa ngotak-ngatik, tanpa nyari suara mana yang penting, akhirnya kalian bisa mundur ke belakang. Menjadi bidang kesadaran itu sendiri, yang selalu mempunyai kualitas pendengaran dan selalu hening. Itu. Nah, Mas Riko tadi ngomong soal mundur sejenak gitu ya, bisa mundur satu langkah gitu ya. Aku teringat kalau nggak salah, Mas Riko pernah mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu punya 6 dimensi. Ada dimensi depan, dimensi kanan, kiri, atas, bawah, dan belakang. Di mana Mas Riko di situ menjelaskan bahwa kalau dimensi 1 dan sampai dimensi 3 itu akses menuju pikiran. Sementara dimensi 4 dan 6 itu menuju ketuhanan gitu. Nah, itu tuh ilmu yang menurutku ya, karena itu based on pengalamannya Mas Riko, ini sangat istimewa sekali gitu. Karena memang benar ya Mas, ketika kemudian kita lagi galau, lagi sedih, lagi marah, lagi emosi, ekspresinya tuh semuanya di dimensi 1 sampai 3 itu tadi gitu ya. Ya, mungkin depan, kanan, kiri. Nah, mungkin ini perlu Mas Riko untuk diberikan elaborasi supaya kemudian teman-teman di Ngaji Roso lebih paham secara utuh gitu Mas. Sedikit di-spill gitu Mas. Oke. Jadi soal belakang, atas, bawah ini kan dibahas di buku Satsang kan. Masalah ini ya aku ya. Jadi gini, jadi entah itu pikiran berupa suara atau visual, entah itu emosi berupa sensasi taktil, itu munculnya pasti di permukaan tubuh. Kalau suara pasti terasa seperti di depan. Nah, biar bisa mundur ya kita harus tidak ngotak-ngatik pikiran dan emosi. Kalau kita ngotak-ngatik, otomatis kita maju, atau ke kiri atau ke kanan. Kalau suaranya ada 2 atau 3, kita lebih membela suara yang salah satunya, ya kita akhirnya condong ke kanan atau ke kiri atau ke depan. Jadi itu, jadi kuncinya adalah tidak mengotak-atik suara apapun yang muncul dan emosi apapun yang muncul. Nah, ketika kita tidak mengotak-atik, efek sampingnya adalah secara tidak langsung kalian mundur ke belakang. Nah, ini penting, ini adalah kunci terpenting menurutku. Nah, banyak dari kita mengotak-atik. Kita berusaha mengotak-ngatik emosinya, berusaha merubah emosinya, berusaha melepas atau berusaha menekan, ya akhirnya kita maju ke depan. Akhirnya kita tidak jadi hadir sebagai kesadaran yang menyaksikan. Tapi ketika kita hanya membiarkan, tidak ngotak-ngatik, tidak maju ke depan, tidak ikut serta dalam suara-suara pikiran, tidak nanggepi pertanyaan pikiran,
tidak nanggepi pernyataan-pernyataan yang muncul di pikiran, ya akhirnya efek sampingnya kita bisa mundur ke belakang. Jadi kata kuncinya adalah dibiarkan. Itu. Tapi kalau kita masih menganggap salah satu suara itu penting, kita masih menganggap beberapa emosi itu penting dan harus ditanggapi, ya sampai kapanpun kita tidak bisa mundur ke belakang. Oke. Itu kuncinya. Nah, kalau misalnya kita ini kan memposisikan diri di dimensi depan aja ya Mas Riko. Itu kan Mas Riko sering mengatakan ya itu nanti kita akan terlalu sempit pandangan kita. Sementara kalau kemudian kita masuk ke dimensi yang belakang, memang di situ terasa kayak luas banget gitu Mas. Tetapi yang jadi masalah itu nggak bisa lama kadang Mas Riko. Gimana tuh Mas? Nah itu kembali lagi jam terbang. Itu bukan soal sakti atau gimana, enggak. Ya itu soal jam terbang. Jadi kalau dari kecil kita terbiasa untuk larut ke pikiran, larut ke emosi, ya sekarang kita mulai belajar untuk balik ke posisi awal. Nah itu perlu jam terbang. Kalau awalnya 1 menit kita sadar kemudian lupa, it's wajar lah, nggak apa-apa. Nah ketika lupa nanti akhirnya kan ingat lagi, ya udah tinggal sadar lagi. Nanti lupa ya tinggal sadar lagi. Kalau ada rasa bersalah ya nggak usah ditanggapi, cukup disadari. Nah itu buat sahabat-sahabat ya yang ingin memperdalam tentang praktek open awareness seperti ini. Nanti Mas Riko di tanggal 13 sampai 14 Desember ya, itu ada kelas online Zoom selama 2 hari. Teman-teman nanti bisa ikut join, diperdalam di sana, praktek di sana itu. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain Mas biasanya Mas? Oke, jadi hari pertama itu kita selama sekitar 5 jam atau 4 jam ya. Kita membahas tentang pikiran itu apa, kemudian penyaksian itu apa, kemudian cara menyaksikannya gimana, terus selip-selipnya gimana, keplesetnya gimana. Nah itu penting. Nah setelah kita baru lanjut ke emosi. Emosi itu apa sebenarnya, kemudian penyaksiannya gimana, kita ajari cara yang sederhana dan cara yang kompleks. Kalau kalian kesusahan pakai cara yang sederhana. Nah itu biasanya gitu, dikasih cara yang sederhana biasanya malah lebih kesusahan. Nah itu. Iya. Tapi memang kalau sudah add fun gitu Mas, sebenarnya sudah tidak meskipun sudah tidak memposisikan diri di dimensi belakang, langsung merasa menjadi satu kesatuan utuh dengan semesta gitu. Iya nggak sih kira-kira kalau misalnya ada yang misalnya sudah di level itu gitu, mungkin nggak bisa langsung kayak gitu Mas. Oke, sekarang gini, apa ini namanya? Merasakan kesatuan dengan semesta itu termasuk fenomena yang terjadi di kesadaran. Jadi itu cuma fenomena. Terkadang kita mengalami, terkadang enggak. Tapi ruangnya itu selalu ada. Jadi pengalaman menyatu sama semesta itu adalah fenomena yang muncul dan tenggelam. Itu kan sensasi kan. Sensasi utuh, sensasi lengkap dan lain-lain. Itu cuma fenomena. Kalian mengalami sekali, kemudian kalian mencari, nggak akan nemu lagi. Karena itu cuma fenomena. Jadi yang tak tekankan di sini, tidak ada yang perlu dicari. Karena ruangnya selalu ada. Ruang dari semua pengalaman. Nah itu. Jadi biasanya orang kelirunya di situ. Mencari sensasi penyatuan dengan semesta. Padahal ketika kalian hadir sebagai kesadaran, kalian paham secara aktual bahwa semesta itu hanya ekspresi dari diri kalian sendiri. Tidak ada yang satu dan tidak ada yang mengalami penyatuan. Oke. Nah, sekarang itu kan marak yang namanya spiritual empowerment gitu ya Mas ya. Ada law of attraction, kekuatan pikiran, kekuatan vibrasi gitu. Nah, Mas Riko ini respon secara subjektif dan jujur ya. Gimana sih Mas Riko melihat
hal itu dalam perspektif kesadaran, meskipun pahit, meskipun pedas, sampaikan aja Mas Riko, karena kita di Ngaji Roso tuh pengen bener-bener tahu yang sesungguhnya, yang seutuhnya gitu. Gimana Mas? Oke, jadi gini, entah itu law of attraction, kekuatan pikiran ataupun vibrasi, ya itu benar. Jadi pikiran A akan mengekspresikan pikiran A juga, perasaan A juga mengekspresikan perasaan A. Jadi kalau kalian rasanya bahagia, yang terekspresi adalah bahagia. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah manifestasi itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan. Itu bukan doing, tapi being. Jadi manifestasi itu terjadi sejak kita lahir sampai sekarang. Itu bukan sesuatu yang kita lakukan, itu otomatis. Jadi kalau kalian dalam seharian, mungkin dalam setahun ini dominannya sedih, ya realitanya akan sedih. Kalau dominannya bahagia, ya realitanya bahagia. Nah, kesalahan kita adalah ini berusaha mengubah proses di sistem yang terluar, yaitu pikiran ataupun emosi. Kita berusaha mengubah pikiran, padahal pikiran itu asalnya dari mana? Kita perlu tahu. Perasaan asalnya dari mana? Ketika kita identitasnya miskin, kemudian kita membombardir afirmasi kaya selama 1 jam, tapi 23 jam sisanya ya sistemnya dominan lagi, miskin ya, yang tercermin adalah miskin. Jadi yang perlu diubah adalah sistem keseluruhannya. Ubahnya ya kita harus sadar dulu siapa diri kita yang sejati. Itu penting. Jadi ada beberapa orang berhasil law of attraction, yang lain enggak. Ya karena identitasnya berbeda. Jadi ketika kalian identitasnya dari awal sudah bahagia, mau praktek law of attraction, mau praktek visualisasi dan lain-lain, ya akan berhasil saja karena selaras. Gitu. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, ada banyak ya, ada bukunya Mas Riko tuh kan sekarang kalau nggak salah ada 4 ya Mas ya? 5 kalau. 5 ya. Eleftheria, Satu Jeda, Bayang-Bayang Tuhan, The Black Book, Satsang itu satunya apa ya? Jana. Oh ya, Jana ya. Oke. Nah, nanti teman-teman mungkin yang ingin mendalami pikiran-pikiran unik hasil buah karya Mas Riko ini, silakan mungkin bisa diakses ini, hubungi admin Ngaji Roso saja gitu. Nah, di salah satu bukunya beliau yang judulnya The Black Book, Satsang, itu ada fakta yang menarik yang diungkapkan sama Mas Riko, di mana sebenarnya kita ini lagi kebalik gitu, salah kaprah gitu. Awalnya itu kan fungsi pikiran itu kan sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhan raga dan jiwa gitu ya Mas Riko. Nah sekarang tuh raga kita itu kebalik gitu, untuk memuaskan dan memenuhi pikiran itu sendiri gitu. Setelah kemudian kita mencapai satu titik goals gitu, ya kita pikir kita akan benar-benar bisa bahagia, tapi ternyata kenyataannya enggak. Itu hanya euforia sesaat dan pikiran menawarkan sesuatu goals lagi gitu. Nah, itu mungkin perlu untuk diperdalam lagi Mas Riko, biar kita tahu, oh gini toh gitu. Oke, jadi awalnya ini kita itu mencari arah yang salah. Entah itu kita mencari kebahagiaan, entah itu label kebahagiaan diganti ketuhanan, kita mencari ke arah yang salah. Pencarian pasti arahnya keluar. Pencarian tidak pernah ke dalam, namanya cari, ya kan? Mencari kan berarti yang dicari adalah sebuah objek kan, sedangkan diri sejati ataupun ketuhanan itu bukan objek. Ketika di area makrifat ada konsep kenali dirimu, ini adalah diksi yang cenderung cukup salah, karena dengan mengenali diri akhirnya kepisah jadi 2, yang dan yang dikenali. Nah, pertanyaannya, yang mengenali siapa, yang dikenali siapa, yang asli yang mana? Nah, kalau dari diksi kenali dirimu, berarti yang asli adalah yang dikenali. Berarti yang mengenali palsu. Nah, ini akhirnya arah pencariannya akan salah. Kalian akan nyari objek terus-menerus. Keberduaan malahan ya Mas. Entah itu kita berupaya mencari suara yang suara
ketuhanan, entah itu kita berusaha mencari gambaran cahaya atau gambaran apapun itu. Jadi yang perlu kita tekankan adalah sejak awal yang mengenali itu adalah yang asli, yang dikenali itu adalah ekspresi dari yang mengenali. Jadi ketika kita pakai diksi kenali dirimu, ya kenali yang mengenali. Yang asli itu yang mengenali, yang dikenali adalah ekspresi dari Yang mengenali. yang mengenali. Oke, oh Itu gitu. penting. Iya, iya. Kalau kalau kita salah memahami, ya arah pencarian kita akan salah terus menerus dan akhirnya bulat sampai berpuluh-puluh tahun.